Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan unbox sebuah smartphone baru dari Xiaomi, ya, yang masih dilabeli jawaranya ya. Ini adalah Redmi Note 11 Pro atau Redmi Note 11 Pro, varian garansi resmi. Ada tulisannya garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia di pojok kiri atas, kemudian logo Mi di kanan atas, dan penampakan smartphone-nya ya, yang punya frame atau bezel pinggir lurus menyiku ya. Kemudian kita bisa lihat juga layarnya menggunakan punch hole di tengah. Sisi bawahnya daunnya lumayan tebal dan ada tulisan Redmi Note 11 Pro di bagian pinggir juga. Ya, buat yang nggak tahu, ini pakai Helio G96. Mungkin bukan prosesor yang baru, udah banyak dipakai di smartphone lain juga. Itu mungkin yang membuat beberapa Mi fans atau mungkin beberapa teman-teman ngerasa waktu launching kemarin nggak terlalu wow ya. Karena harganya kan lumayan nih. 3,5 juta rupiah buat yang varian 6128 dan 3,8 juta rupiah buat yang varian 8128 ya. Yang ini warnanya polar white, nanti kita lihat warnanya seperti apa. Kemungkinan polar white itu warna yang sebetulnya udah muncul di Redmi Note 9. Dan ini kelebihannya, di highlight di belakang seperti ini. Kamera utamanya 108 megapiksel, pro grade main kamera, serta ada ultra wide dan juga macro lens. Nah, chargingnya yang mantap nih buat level harganya ya, 67 watt, turbo charging dengan baterai 5000 mAh, serta layarnya AMOLED dot display, 120 Hz, Full HD+, dan juga punya dual speaker stereo yang simetris ya. Itu salah satu kelebihan Xiaomi yang mungkin rada susah diikutin sama brand lain. Sisanya ada infrared seperti biasa, buat yang sering kehilangan remote. Mungkin smartphone Xiaomi ini jadi penyelamat ya di hidupnya selama ini. Sekarang kita buka dulu kotaknya, kita akan lihat isinya seperti apa. Paket penjualannya, kemarin kita udah unbox ya, Redmi Note 11 yang menggunakan Snapdragon 680. Seperti biasa di dalamnya ada sambutan dari Alvin Che, dan buat yang nanya ini yang 5G apa yang 4G? Ini yang 4G. Kalau Helio G96 tuh yang 4G. Yang 5G itu pakai Snapdragon 695 ya, kalau nggak salah ya, yang harganya tembus 4 juta sekarang, Redmi Note series. Dan ini ada sebuah partisi yang kira-kira isinya adalah SIM tray ejector, bentuknya seperti ini kalau Xiaomi, bulat pegangannya. Kemudian ada soft case dan juga kitab-kitaban. Ini soft case-nya kerasa mengotak juga nih pinggirannya. Jadi Xiaomi juga ngikutin tren kekinian yang di smartphone mid-range sudah pakai desain frame pinggiran yang kotak. Bentar, kita sampingkan dulu smartphone-nya. Kita lihat kelengkapan lainnya dulu. Oh ya, tadi ada panduan mulai cepat alias Quick Start Guide, dan juga ini leaflet buat garansinya ya, serta daftar service center-nya Xiaomi yang makin banyak nih. Oke. Nah, yang mantap adalah sudah dapat kepala charger bawaan yang 67 watt ini. Kalau headset nggak ada ya, bahkan di Xiaomi 12 kemarin yang kita unbox juga nggak ada headset, sudah lumrah lah ya. Karena mungkin sekarang banyak yang pakai TWS earphone, termasuk Xiaomi juga kan kemarin ngerilis Redmi Buds 3 sama Redmi Buds 3 Lite. Atau yang Pro ada juga ya, 3 kalau nggak salah, 3 seri TWS baru. Saya baru coba yang Lite, dan teman-teman bisa nonton reviewnya juga, mungkin saya taruh cardnya di kanan atas, kalau nggak nanti di end screen. Ya, ini adalah kabel charging atau kabel datanya yang punya aksen orange, USB Type A ke Type C ya, Type A to Type C bahasa Inggrisnya. Kemudian ini kabel chargingnya 67 watt, Xiaomi Communication, design by Xiaomi. Outputnya 5 volt sampai 20 volt, 6,2 sampai 3,25 ampere, 67 watt maksimal. Normalnya itu di 5 volt 3 ampere, 15 watt ya, yang tadi yang fast outputnya. Dan habis isi di dalamnya, kita tinggal bahas smartphone-nya. Semua yang di-highlight di bagian sini sudah ada di kardusnya tadi ya. Jadi kita langsung buka aja plastiknya. Oke, ini warna polar white. Ya, sedikit banyak mirip dengan polar white-nya Redmi Note 9. Tapi karena ini finishing-nya beda, terasa seperti kaca karena dingin. Saya belum tahu kaca atau plastik, tapi kayaknya kaca deh. Ya, seperti ini penampakan polar white-nya. Oke, frame-nya lurus, tapi masih ada sedikit 2.5D-nya di bagian belakang maupun depan. Jadi ada kayak chamfered-nya gitu. Bagian sini lebih buram, tapi di bagian sini ada yang warnanya chrome, atas dan bawah ya di frame-nya. Kemudian di sisi kiri ini
kosong melompong. Di sisi atas, ramai sekali. Ada jack audio 3,5 mm, sekarang posisinya di situ. Speaker grill untuk yang stereo bagian atas. Kemudian di sini ada mikrofon buat noise cancellation dan ada infrared blaster ya di situ. Kamera bumpnya kelihatan menonjol? Oke, kelihatan ya. Kemudian sisi kanan ada tombol power dan juga sekaligus sebagai fingerprint scanner dan di sini ada volume rocker. Di sisi bawah ada SIM tray. Oke, sekarang SIM tray-nya di bawah ya, nggak di pinggir lagi. Kemudian ada port Type-C, mikrofon, dan speaker grill berupa 6 buah lubang lagi. Jadi posisi speaker grill-nya, nggak pas sama ya. Kalau yang ini kan di pinggir, kalau ini lebih di tengah. Kalau buat gaming, ya yang ini rada ketutup. Kalau dibalikin, yang ini rada ketutup. Oke, posisinya rada ini ya. Simetris sih simetris mungkin outputnya, tapi posisinya kurang simetris. Jadi ada kemungkinan yang satu lebih ketutup tangan dibandingkan yang lainnya. Ya ini dia layout kamera belakangnya, saya megangnya harus gini biar nggak hilang fokus terus kamera saya, saking kinclongnya mungkin ya, glossy bagian belakangnya ini. Ya, Xiaomi tetap mempertahankan 4 kamera, wide, ultra wide, makro, dan depth ya, di saat brand lain sudah mulai menggunakan 3 kamera saja. Ada yang menghilangkan makro, ada yang menghilangkan ultra wide, dan macam-macam. Saya setup dulu ya, yang jelas ini menggunakan MIUI 13, semoga sudah Android 12 juga seperti Xiaomi 12 kemarin. A few moments later. Ya, sudah masuk ke home screen dan kelihatan kalau layarnya kinclong banget ya asli ya. Warnanya keluar banget nih di kamera saya. Kemudian bezel kiri kanan atas lumayan tipis atau tipis banget lah ya. Yang atas sedikit lebih tebal tapi yang bawah lebih tebal lagi. Tapi tidak sampai masuk ke kategori buat dibilang tebal banget. Ini cukup aja buat swipe navigation ya. Jadi kalau mau swipe up dari bawah kayaknya cukup segitu. Lumayan tipis lah segitu ya. Nah kebetulan barusan saya swipe dari bawah dan muncul application drawer seperti ini. Kita hitung saja berarti bloatware-nya. Banyak sih kalau dari Redmi mah ya. MIUI itu banyak, terutama di seri Redmi. Poco juga kayaknya banyak deh bloatware-nya. Tapi yang flagship kemarin nggak sebanyak ini harusnya. Ya, kita mulai hitung. Amazon, Shopping, Blog Puzzle Guardian, Booking.com, Bubble Shooter, Dassatal 5, Facebook 6, Lazada, LinkedIn, Jewels Blast, banyak ya. Noveltoon, PUBG Mobile Gift, Netflix, Shopee, Spotify, Snack Video, Set of Survival, Tokopedia, Telfan, TikTok, PPS Office, Twitter 21. Bloatware-nya banyak banget ya. Nah, dengan bloatware sebanyak itu kita cek di bagian storage kira-kira berapa sih free storage-nya dari 128 GB. Sekarang malah terpakainya hanya 25,7 GB. Berarti free-nya masih 102,3 GB. Kemarin Redmi Note 11 tuh di bawah 100 GB loh itunya, free-nya. Kenapa bisa beda-beda ya? Oke. Kemudian ini pakai MIUI 13 dan ya sayangnya Android-nya sama sih, masih Android 11 ya. Padahal ini kan rilisan terbaru nih di tahun 2022, tapi masih pakai Android 11 di mana banyak pesaingnya di harga yang sekitar 3 jutaan juga sudah pakai Android 12 ya. Oke, kita akan bentar. Security patch-nya atau security update-nya 1 Januari 2022 ya. Kita lihat aja kalau gitu fitur kameranya. Ada Pro Mode dan ini lengkap. Ada white balance, fokus manual, shutter speed dari 1/4000 sampai 30 detik, ISO dari 50 sampai 6400, range-nya luas ya ISO-nya ya. Exposure compensation dan pilihan lensa, makro, ultra wide atau wide. Ini mode 108 megapiksel juga ada. Gunakan di saat terang saja ya. Karena kalau di saat kondisi low light lebih baik dia melakukan nano, bukan nano, lupa saya, nona binding ya. Jadi 9 pixel jadi 1 pixel yang lebih besar, jadi kemampuan low light-nya meningkat karena ukuran 1 pixelnya jadi lebih besar. Kemudian kita lihat juga di sini ada mode RAW dan focus peaking. Jadi kelihatan fokusnya di mana kalau pakai manual mode. Fokusnya mantap ya, lengkap ya. Nah, untuk video perekamannya hanya Full HD 30 fps. Di ultra wide juga sama. Kalau di kamera depan sama ya, hanya Full HD 30 fps.
sayang tidak bisa lebih dari itu ya, nggak bisa 4K atau Full HD 60 fps. Lalu ada mode portrait dan color mode seperti ini mode lengkapnya. Ada night mode, 108 megapixel mode, short video, panorama, dokumen, slow motion, time lapse, dan no exposure. Kamu bisa edit juga, misalkan mau urutannya dimasukkan ke start screen kayak di depan, ke sini geser-geser bisa ya. Oke, itulah dia unboxing Xiaomi Redmi Note 11 Pro atau Redmi Note 11 Pro di harga 3,5 juta buat yang varian 6128 yang RAM-nya 8GB harganya 3,8 juta. Lumayan ya sekarang harga Redmi Note series ini yang Pro tapi yang 4G-nya ya, bukan yang 5G. Yang 5G di atas 4 juta harganya. Oke, bodinya seperti ini. Lumayan tipis kelihatan ya, dan kotak frame-nya saya nggak tahu teman-teman lebih suka yang kotak atau yang curvy gitu, yang membulat biar enak dipegang. Boleh komen ya. Saya udah unboxing yang Redmi Note 11 atau Redmi Note 11 biasa, kemudian yang Pro 4G ini, tinggal yang 5G yang belum, dan belum ada rencana sih untuk itu. Oke, gimana menurut teman-teman mengenai handphone barunya Xiaomi ini dari seri Redmi? Seperti biasa, tadi saya bilang boleh tulis di komen ya pendapat teman-teman. Oke, ya blur lagi. Ini kinclongnya bikin salah fokus kameranya. Tapi layarnya sih ini asli kece ya, vivid banget. Oke lah, unboxingnya gitu aja. Tenggorokan saya udah mulai kering dan saya harus tidur karena mau sahur. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman. Thanks for watching video unboxing yang panjang ini dari kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.